Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 305 yang menjelaskan tentang rencana Yuno dan pengorbanan Langgris dalam menghadapi Zenon hingga membuat kondisi pertarungan mereka mulai terlihat berbalik. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 305 yang sudah kami bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, karena posisi yang sudah terpojok, di halaman pertama Yuno sempat mengajukan sebuah rencana kepada Langgris, di mana rencana Yuno ini sebenarnya bisa dibilang sebagai rencana yang nekat. Lalu mengapa kami mengatakan rencana Yuno merupakan rencana yang nekat? Ya, tentu saja karena rencana Yuno membutuhkan seorang penyihir yang mampu mengalihkan perhatian sekaligus menahan serangan Zenon selama 3 menit. Dan perlu diketahui, menurut narasi yang diberikan di halaman kedua, Yuno dan Langgris sudah menyadari bahwa mengalihkan perhatian Zenon selama 3 menit merupakan sesuatu yang bisa dikatakan hampir mustahil. Ditambah lagi, penyihir yang berperan sebagai pengalih perhatian di sini adalah Langgris, di mana menurut narasi di halaman kedua, perbedaan kekuatan Langgris dan Zenon sangat jauh. Bahkan sempat dijelaskan kalau Langgris selalu membutuhkan bantuan Yuno hanya untuk menghindar dari serangan Zenon. Kemudian dengan fakta bahwa Yuno lebih memilih untuk mengumpulkan kekuatan selama 3 menit hanya untuk menciptakan satu serangan sihir, maka bisa kita pastikan bahwa Zenon sangatlah kuat. Karena secara tidak langsung, Babang Yuki sudah menjelaskan bahwa serangan sihir yang hanya diperkuat dengan Spirit Dive tidak mempan atau tidak cukup untuk melawan Zenon. Padahal mode Spirit Dive yang digunakan oleh Yuno saat ini merupakan mode Spirit Dive yang sudah dipersiapkan selama beberapa hari oleh Roh Sihir Agung Angin atau Bell. Sedikit tambahan, saat melawan Zagreed, Babang Yuki sudah menjelaskan kalau saat Yuno menggunakan Spirit Dive, dia memiliki kemampuan untuk menyerap, mengumpulkan, dan memadatkan mana eksternal untuk menciptakan sebuah sihir. Dan uniknya lagi, sihir yang tercipta dari kemampuan ini akan memiliki kelebihan atau memiliki sifat dari mana eksternal yang dia gunakan, seperti sihir Spirit of Zephyr yang dia gunakan saat melawan Zagreed. Dan perlu diketahui bahwa kemampuan ini merupakan peningkatan dari kemampuan dasar Yuno yang dapat merasakan aliran mana di sekitarnya, seperti apa yang sudah dijelaskan sejak awal seri. Bagian kedua, walaupun Langgris menyadari bahwa mengalihkan perhatian Zenon selama 3 menit merupakan sesuatu yang hampir mustahil dan mungkin akan membunuhnya, tapi Langgris tetap menyetujui rencana Yuno dengan tersenyum, karena Langgris sendiri juga sudah mengetahui kalau tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan. Terlebih lagi saat ini dia sudah sepenuhnya mempercayai Yuno. Bagian ketiga, Zenon mulai melepaskan serangan sihir dan Yuno serta Langgris memulai rencana mereka. Lalu sebelum Langgris menggunakan sihir miliknya, lewat inner monologue dia sempat menjelaskan bahwa sebagian besar penyihir memang tidak dapat menggunakan sihir ketika mereka terperangkap di dalam sihir spasial mana domination milik Zenon. Tapi walaupun demikian, menurut Langgris masih ada 3 penyihir yang bisa menggunakan sihir di dalam sihir Zenon. Pertama, penyihir yang memiliki kekuatan sihir yang setara dengan Zenon. Kedua, penyihir seperti Yuno yang dicintai oleh mana. Dan yang ketiga adalah seorang penyihir dengan atribut sihir spasial dan sudah menguasai teknik mana zone. Karena itulah tidak heran jika Langgris diperlihatkan berhasil menciptakan sihir yang mengelilingi tubuhnya walaupun dia masih terperangkap di dalam sihir Zenon, di mana hal ini sempat membuat Zenon menunjukkan ekspresi terkejut. Bagian keempat, dengan sihir ruang yang mengelilingi tubuhnya, Langgris diperlihatkan dapat menahan serangan dari Zenon. Lalu di saat Zenon masih melepaskan serangan sihir tanpa henti, Zenon kemudian menyadari mengapa Langgris bisa menciptakan sihir dan mengapa efek dari sihir Langgris masih bisa bekerja dengan sempurna. Di mana menurutnya hal ini bisa terjadi karena Langgris sudah menciptakan semacam ruangnya sendiri di dalam sihir Zenon.
Ya, walaupun ruang yang bisa diciptakan oleh Langgris hanyalah ruang yang kecil. Nah, dengan keberhasilan Langgris inilah, Yuno kemudian menjelaskan bahwa dia terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Langgris. Lalu Langgris pun menjawab, "Ya, kau memang junior yang payah." Dan flashback singkat tentang Langgris dan Yuno pun dimulai. Lalu berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari flashback singkat tersebut. Poin pertama, pada awalnya Langgris hanya memandang Yuno sebagai anggota baru yang arogan dan sombong. Namun Langgris tetap mengakui bahwa Yuno memiliki kemampuan di atas rata-rata. Poin kedua, walaupun sejak awal Langgris sudah menilai Yuno sebagai karakter yang sombong dan arogan, tapi dia mengaku kalau alasan dia pernah membenci Yuno bukan karena sikap Yuno, melainkan karena Yuno memiliki beberapa kemiripan dengannya. Poin ketiga, karena dua poin tadi, Langgris mengaku kalau benar-benar tidak ingin kalah dari orang seperti Yuno. Poin keempat, Langgris tidak pernah menyangka kalau orang seperti Yuno bisa melampauinya. Kemudian bagian kelima, pertarungan kembali berlanjut, dan di sini terlihat bahwa Zenon semakin menggila dalam melepaskan serangan ke arah Langgris, hingga membuat Langgris terlihat kesulitan hanya untuk bergerak maju. Dan di saat itulah Zenon berkata, "Sayang sekali kau sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerangku. Tidak ada satupun dari kalian memiliki sihir yang dapat mengalahkanku." Ya, Zenon sangat percaya diri dan menganggap remeh pada Langgris dan Yuno. Lalu di saat Langgris mulai kewalahan untuk mempertahankan sihirnya, Langgris kembali mengingat tentang Yuno dan Golden Dawn. Di mana berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari flashback singkat tersebut. Poin pertama, Langgris mengaku bahwa atribut sihir ruang adalah atribut sihir yang tidak terkalahkan selama dia bisa mempertahankannya. Poin kedua, pada awalnya Langgris beranggapan bahwa berkat kerja kerasnya lah skuad Golden Dawn bisa dianggap sebagai skuad yang terkuat dan akan tetap menjadi yang terkuat jika dia tetap berada di skuad Golden Dawn. Poin ketiga, Langgris mengakui bahwa Yuno memiliki semacam kekuatan yang berbeda darinya, di mana kekuatan yang dimiliki oleh Yuno seperti layaknya angin yang membantu teman-temannya agar bisa terbang bersama. Ya, intinya Yuno memiliki semacam kekuatan atau semacam aura atau semacam semangat yang selalu menginspirasi teman-temannya untuk terus berkembang bersama. Ya, mirip kayak Asta gitulah. Nah, dengan beberapa poin dalam flashback singkat inilah, Langgris kemudian mengakui bahwa Yuno benar-benar layak menjadi seorang wakil kapten dari skuad Golden Dawn. Bagian ke-6, cerita kembali terfokus pada pertarungan. Dan saat ini Zenon yang sudah menyadari sesuatu dari Langgris kemudian terlihat menarik semua tulang yang dia gunakan untuk menyerang. Tapi perlu diketahui bahwa Zenon menarik semua tulangnya bukan untuk menghentikan serangan, melainkan untuk mengambil ancang-ancang agar momentum serangannya menjadi lebih besar. Dan terbukti di halaman selanjutnya, Zenon berhasil menembus sihir Langgris hingga melukai tubuh Langgris. Lalu dengan tujuan untuk menghancurkan mental bertarung Langgris, Zenon kembali berkata, "Di hadapan kekuatan yang sangat besar, perasaanmu, keteguhanmu, dan semua yang kau miliki hanyalah sesuatu yang sia-sia. Itulah kenyataan absolut. Dan satu hal yang perlu kalian berdua pahami, hanyalah aku jauh lebih kuat dari kalian berdua." Lalu bukannya kehilangan mental bertarung, Langgris malah terlihat melompat ke arah Zenon setelah Zenon menarik semua tulang yang sebelumnya sudah melukai tubuh Langgris. Tapi sayangnya Zenon dapat dengan mudah menghentikan Langgris sekaligus menyerang dan menghancurkan sihir Langgris. Tepat di saat Langgris berteriak, "Karena kami adalah Golden Dawn, skuad kesatria sihir terkuat." Kemudian sebagai penutup cerita, di saat Langgris sudah terkena serangan Zenon dan kehilangan sihir miliknya di depan Zenon, Yuno diperlihatkan sudah selesai mempersiapkan sihir baru miliknya, di mana menurut terjemahan fans, sihir baru Yuno memiliki nama Spirit of Eurus, sebuah nama yang sepertinya terinspirasi dari nama salah satu anemoi dalam mitologi Yunani. Dan jika hal ini memang benar, maka sihir keempat atau senjata sihir keempat Yuno dalam mode Spirit Dive adalah Spirit of Notos.
Lalu sanggupkah Yuno mengalahkan Zenon dengan Spirit of Eurus? Atau mungkin akan terjadi sesuatu hingga membuat Yuno dan Langgris membutuhkan bantuan tambahan dalam mengalahkan Zenon? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.